Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Para sahabat Renstra, berjumpa kembali dengan saya di kajian Renstra kali ini. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu teguran Nabi ya, kepada orang-orang yang berpuasa. Seolah-olah ini kritik Nabi kepada sebagian orang yang berpuasa. Kira-kira hadisnya yang sangat populer adalah kam min shaimin laisa lahu min syamihi illa ju' wal 'athas. Banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar saja. Bukankah ini satu kritikan yang amat pedas ya bagi kita yang tukang puasa, yang ahli puasa. Ramadan kita sudah lewati beberapa kali, puasa juga kita lewati beberapa kali, tapi kalau kita mengingat sabda Nabi ini, pertanyaan besar jangan-jangan puasa kita ini juga sama seperti yang disampaikan oleh Rasul dalam hadis ini. Kita puasa hanya haus dan lapar saja. Padahal puasa ini memiliki banyak keutamaan, banyak keunggulan, banyak kelebihan-kelebihan, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali haus dan lapar saja. Tentu kita akan merugi kalau termasuk dalam kelompok itu. Oleh karena itu, yang harus kita renungkan dalam puasa tahun ini adalah bagaimana caranya supaya puasa kita tidak hanya lapar dan haus saja. Jangan hanya puasa kita hanya memindahkan makan saja. Itu ya. Nah, sebelum menjawab lebih lanjut, saya ingin memperkenalkan istilah yang disampaikan oleh para sufi bahwa sesungguhnya dalam Islam, dalam ritual Islam itu ada dua unsur. Pertama, unsur formal, unsur substansi. Unsur syariah, unsur hakikah. Hakikah itu artinya substansi, syariah itu artinya formalistik. Semua rangkaian ibadah itu ada unsur formalistiknya, ada unsur substantifnya. Apa yang disebut dengan unsur formalistik? Ya, rangkaian-rangkaian yang dijelaskan oleh aturan-aturan fikih. Puasa itu harus memulai dari waktu imsak, kemudian sampai waktu iftar. Itu fikih berpuasa secara formal, secara formalistik. Tapi jangan lupa bahwa sesungguhnya dalam setiap amaliyah, dalam setiap ritual itu juga mesti ada hakikatnya, ada substansinya. Misalnya puasa, apa sesungguhnya substansi dari puasa? Substansi dari puasa itu sesungguhnya Allah letakkan pada setiap amal-amalan formalistik ya. Misalnya menahan lapar, menahan haus mulai dari imsak ya, sampai kepada iftar. Itu sesungguhnya nilai substansinya luar biasa, banyak sekali. Apa di antaranya substansinya? Substansinya adalah kita ikut merasakan penderitaan orang-orang yang lapar. Karena tanpa berpuasa jarang orang bisa merasakan tidak enaknya lapar. Padahal sesungguhnya di luar kita ini masih banyak orang-orang yang merasakan lapar dan haus tidak saja di bulan Ramadan tapi juga di bulan-bulan yang lain. Sehingga substansi hakikah dari puasa menahan lapar dan haus itu adalah munculnya nilai sosial, nilai empati kepada orang lain. Sehingga kalau kita ingin puasa berbeda dengan puasa yang kemarin, mari kita tingkatkan dari puasa yang sekedar formalistik, yang hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, ditingkatkan untuk menemukan nilai-nilai sosial. Jadi coba kita bisa hitung-hitung nih, setelah kita berpuasa, apakah ketika kita melihat orang yang sedang kesusahan, kita muncul nggak jiwa empatinya? Kalau misalnya tidak ada muncul empatiknya kita, tidak ada rasa solidaritas, berarti puasa kita kurang menggedor kita untuk memunculkan jiwa sosial. Itu artinya berarti puasa kita masih sama dengan puasa yang kemarin. Tidak muncul jiwa simpatiknya.
Lalu kemudian apalagi yang bisa kita dapatkan? Puasa itu diawali dengan niat. Bahkan para ulama mengatakan puasa kalau tidak tidak niat tentu tidak ada nilai puasanya. Itu formal dari puasa. Tapi sungguhnya substansinya apa dari niat? Hakikatnya apa dari niat? Niat itu adalah sebuah simbol bahwa ketika kita melaksanakan satu hal itu perlu ada persiapan yang matang. Persiapan perencanaan yang baik. Maka sekarang kita bisa menilai setelah kita berpuasa, sudahkah kita mempersiapkan segala sesuatu itu dengan baik? Apakah ketika kita melakukan sesuatu, kita sudah melakukan planning yang baik? Karena itu nilai yang kita dapatkan dari niat. Ya. Nilai-nilai persiapan, manajemen, manajerial yang kita dapatkan dari substansi niat. Nah, tentu itu hanya bagian kecil dari unsur-unsur hakikat dari ibadah puasa. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan mencoba melihat dari sisi-sisi yang lain. Intinya sahabat Rensra yang saya banggakan, yang saya cintai, marilah di bulan Ramadan kali ini kita meningkatkan kualitas puasa kita, tidak saja sekedar puasa formalitas, tapi coba kita tingkatkan kembali, meningkatkan menjadi puasa yang sifatnya substantif. Sehingga puasa kita ini berbeda dengan puasa yang kemarin. Puasa kita ini lebih baik dari puasa yang kemarin. Atau kita tidak masuk pada kelompok orang-orang yang disindir oleh Nabi tadi itu. Banyak orang yang berpuasa, tapi puasanya hanya mendapatkan haus dan lapar saja. Insya Allah kita akan sambung untuk melihat unsur-unsur substansi dari puasa pada kajian Rensa berikutnya. Jangan lupa para sahabat untuk senantiasa mengikuti kajian di Rensa dengan cara like, share, dan subscribe. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.